Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memelihara hukum Taurat itu dengan hati-hati dan menunjukkan kepada mereka bahaya yang timbul akibat melalaikan dan mencelanya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, apalagi yang besar, seperti yang dilakukan orang Farisi yang melalaikan urusan-urusan hukum Taurat yang penting dan mengajarkan orang lain untuk melakukan, serta yang melanggar perintah Allah demi adat istiadat mereka, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Meskipun orang-orang Farisi dipuji-puji sebagai guru yang hebat, mereka tidak akan dipakai sebagai guru dalam kerajaan Kristus. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, sebagaimana yang dilakukan murid-murid Kristus, yang dengan demikian membuktikan bahwa mereka lebih bersahabat dalam perjanjian lama dibandingkan orang Farisi, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan sorga. Para ahli Taurat adalah pengajar hukum Taurat yang paling terkemuka, sedangkan orang Farisi merupakan para pengikut hukum yang paling ternama. Kedua kelompok ini duduk di kursi Musa. Mereka sangat dikenal baik sebagai orang-orang yang sangat patuh terhadap hukum Taurat. Orang-orang biasa tidak berani berpikir bahwa mereka bisa sebaik kedua kelompok ini. Oleh sebab itu, mereka sangat terkejut ketika mendengar bahwa mereka harus lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi memusuhi Kristus dan ajarannya. Mereka merupakan penentang-penentang yang keras terhadap Dia. Meskipun demikian, harus diakui bahwa ada sesuatu yang patut dipuji dari mereka. Mereka sangat rajin berpuasa, berdoa, dan memberi sedekah. Karena itu, ibadah kita harus lebih menyeluruh. Tidak cukup bagi kita untuk hanya memberikan persembahan kepada hamba Tuhan. Lebih daripada itu, kita harus memberikan hati kita kepada Allah. Para ahli Taurat dan kaum Farisi itu hanya peduli dengan bagian lahiriah saja, tetapi kita harus memperhatikan kesalehan batiniah. Tujuan mereka hanya untuk mendapatkan pujian dan penghargaan manusia, tetapi tujuan kita adalah berkenan bagi Allah. Mereka bangga akan apa yang mereka jalankan dengan ibadah dan mempercayainya sebagai kebenaran, tetapi kita telah melakukan semua itu. Harus menyangkal diri dan berkata,
Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna dan hanya percaya pada kebenaran Kristus semata. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.